Ini benar-benar apa ya? Nanti materi saya kirim sama itu juga ya. Sama siapa? Sama Farhan. Nah, Vito Farmaka ini, nah kita lihat di undang-undang ya. Di undang-undang kesehatan mungkin kalian kan sudah melihat ya undang-undang kesehatan yang baru itu menyatakan bahwa ada peluang penggunaan obat bahan alam. Ini salah satunya Vito Farmaka ini ya di sini kalau bisa dilihat di pasal-pasal sini ya ada tentang masalah tentang mewujudkan kemandirian industri farmasi terutama di dalam ramuan tradisional. Ini pasal 3 325. Jadi di sini ada penggunaan bahan alam harus dilakukan secara rasional dan harus memperhatikan selamat pasien. Ini sudah diatur di dalam undang-undang dan PP 28 pun juga sudah menyebutkan seperti ini, ya. Oke, apa tuh obat bahan alam? Ini menurut undang-undang ya. Sekarang jamu, OHT, fitofarmaka dan obat bahan alam lainnya. Nah, jadi ada 4 sekarang kategori tambahan tadi di sini. Di mana di sini tuh obat bahan alam inovasi baru, produk obat bahan alam impor, produk obat bahan alam lisensi, dan lain-lain. Nah, ini baru. Kenapa nggak masuk kategori 3 ini? Nah, kalian sudah belajar jamu sama OHT ya, sama Bu Tata. Ya, saya masuk tentang obat bahan alam digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, penjagaan penyakit, pengobatan, dan atau memulihkan kesehatan yang telah dibuktikan keamanan, khasiat, secara ilmiah dan uji praklik dan uji klinik. Jadi bedanya di sini. Ini masih uji praklinik, dan ini uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Sekarang ini sudah ada 20 FF. Nanti kita lihat 20 FF ini di mana. Nah, obat bahan alam ya, meliputi obat-obat yang tadi saya sebutkan. Jadi udah ada di sini. Ya, tambah lagi obat bahan lainnya. Jadi harus hati-hati dalam hal melihat apakah dia fitofarmaka, apakah obat lisensi lainnya. Karena dalam izin edar itu ada 4 jenis kategori. Pertama jamu, ya kan? Yang di izin edar itu sebutnya TR, OHT, izin edarnya depannya HT, fitofarmaka, FF, dan satu lagi KI, yaitu produk obat lisensi ataupun impor di situ. Ya, di sini. Nah, ini kita lihat pengembangan bahan alam. Ya, bentuk sediaan, komposisi, formula, standarisasi, protein, sama klinik. Nah, ini yang harus dilihat, diperhatikan dalam hal pengembangan fitofarmaka. Salah satunya harus melihat melewati tahap ini. Dan kalau tidak melalui tahap ini pun boleh lompat, boleh. Lompat ke dalam uji klinik. Tapi syaratnya adalah harus memiliki uji praklinik yaitu keamanan dulu. Toksisitas, ini paling penting. Nah, standarisasi ini paling penting. Fitofarmaka. Yang target akhirnya kan tadi. Fitofarmaka tadi sudah bisa dikatakan sudah setara dengan obat modern ya di situ. Nah, oke. Di sini ada menentukan namanya standarisasi. Apa standarisasi digunakan? Ya adalah di sini ya. Farmakope Indonesia atau farmakope negara lain. Nah, kita lihat ada farmakope herbal, ada juga Menteri Medika. Ini sebagai standar bahan baku. Ini jangan lupa di sini. Nah, selanjutnya, nah dalam pelaksanaan tadi ini kita lihat ya. Jadi pelaksanaan untuk permata itu masih di dalam aturan dalam BPOM, ya Badan POM, yaitu dalam hal untuk yang pertama kali ini lisensi sampai ke inspeksi COKB. Jadi ada istilah kita ini. Kalau obat herbal terstandar, istilahnya PPUPK, Persetujuan Pelaksanaan Uji Praklinik. Kalau PPUK, Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik. Jadi kalau kita farmaka, PPUK. Proses tadi adalah pengusulan dulu PPUPK dan PPUK. Kalau PPUPK untuk OHT, PPUK untuk uji clinical trial. Sampai ke sini baru konsultasi online, baru ada inspeksi COKB. Nah, inspeksi COKB ini baru dilihat tentang sistem manajemen mutu, fase uji klinik, dokumen uji klinik, sama uji temuan infeksi, berupa temuan kritikal sampai capainya oleh peneliti dan sponsor. Jadi, ada inspeksi COKB sebelum dilaksanakan uji klinik. Misalnya kalian menguji klinik di suatu rumah sakit, dicek dulu kesiapan rumah sakit tersebut untuk clinical trial. Jangan sembarangan. Seperti COVID kemarin kan clinical trialnya berada di Unpad, Rumah Sakit Pendidikan Unpad, karena mereka yang siap situ rumah sakitnya untuk clinical trial untuk vaksin kemarin itu apa? Yang dari Cina itu kan saya lupa vaksin nama-nama vaksinnya ya di situ. Nah, alurnya tadi ini saya sebutkan tadi. Pertama protokolnya dulu, persetujuan dulu, baru pelaksanaan dan harusnya hasilnya.
Jadi setiap pelaksanaan uji praklinik harus membutuhkan ini. Kalau tidak ini, datanya dianggap tidak valid. Ataupun dia datanya masih diragukan, harus dievaluasi. Sehingga tidak bias di situ. Nah, nah ya, ini yang alur-alur uji yang diperlukan dalam hal untuk uji klinik kita tadi. Nah, ini saya ambil dari informasi dari BPOM yang terakhir ya. Jadi proses. Jadi kalian harus memahami bahwa fitofarmaka itu muncul setelah hasil uji kliniknya. Hasil uji klinik tadi didukung oleh hasil uji praklinik, yaitu di keamanan. Ya, kita lihat nanti di bawahnya. Nah, selanjutnya di sini, fitofarmaka. Kita tahu ya, kita tahu ada 4 ini. Fitofarmaka, jamu, obat standar, ini ada. Fitofarmaka adalah obat tradisional sudah melewati pengujian, ya, praklinik maupun uji klinik sehingga mudah untuk evidence base-nya. Ini dia, lambangnya seperti ini, yang sebelah kiri ini. Nah, selanjutnya ini. Ya, kalau kalian lihat lagi tentang obat bahan alam, ya, obat tradisional yaitu jamu. Istilah kita tuh omai sekarang, obat modern asli Indonesia yaitu OHT dan fitofarmaka. Ya. Ini perbedaannya, kalau obat tradisional kita adalah jamu, hanya jamu, yaitu berupa ramuan, rame sekali ramuannya nih. Satu formula itu bisa ratusan formula katanya, sorry, puluhan formula. Tapi OHT itu bisa terbatas ya beberapa, dan fitofarmaka hanya beberapa tanaman. Nah, kita lihat di sini kriteria yang membuat suatu produk obat tradisional dapat dikatakan sebagai fitofarmaka. Yang kita lihat di sini yaitu telah memiliki standarisasi ya terhadap bahan baku yang tergunakan. Sudah dilakukan standarisasi pada produk jadi. Keamanan khasiat produk telah terbukti secara ilmiah melalui uji praklinik pada hewan atau uji klinik pada manusia. Untuk produk telah memenuhi syarat sesuai ketentuan berlaku. Dan terakhir ini, produk dibuat sesuai dengan ketentuan tentang pedoman cara pembuatan obat tradisional yang baik, yaitu CPO-TB. Ya, nanti kalau belajar CPO-TB juga harusnya. Ya, ada nggak ya? Saya lupa, Farhan. Ada tentang CPTB nggak ya di setelah MIT? Ini obat Di tradisional kan? iya Pak, di cuma di obat tradisional aja kayaknya Pak. Kalau mata kuliah khususnya nggak ada Pak. Oke, maksudnya di obat tradisional ada nggak? Nanti setelah MIT dibahas tentang CPUTB, ada nggak ya? Sayang kali kalau misalnya nggak ada. Karena saya kan pernah menjawab obat tradisional ya. Jadi dia tahapannya tadi, untuk CPTB itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu eh, tahapan CPTB tahap 1. Ini paling sederhana. Jadi kalau kalian nanti mau bikin industri pabrik, itu paling mudah itu ada CPD tahap 1. Boleh produksi kapsul nggak? Boleh. Selama dia industri ukot, dia boleh produksi kapsul. Jadi tahap 1 jadi hanya memenuhi higienitas dan sanitasi, hanya itu. Tahap 2 baru ke sarana, ruang produksi, sarana, air, yang lainnya juga dipenuhi di situ. Tahap terakhir, full aspek, itu sampai ke AHU atau HEPA filter. Jadi ada 3 tahapan dalam hal pemenuhan, ataupun full aspek kita katakan terakhir tadi. Jadi untuk pembuatan obat-obat OHT sama fitofarmaka, dia harus full aspek. Ya, dan ini harus kalian penuhin di situ. Dan cara membuatnya nggak sesulit yang kita pikirkan gitu. Nanti dokumentasinya harus jelas, pelaksanaannya siapa, PIC siapa, dan pengawasan harus jelas di situ. Nah, oke. Nah, ini definisi uji klinik. Nah, ini tadi saya sebutkan tadi ya. Udah ada ya definisinya tadi. Nah, oke. Persyaratan tadi ya, harus sudah ada uji pada hewan. Jadi kalau kalian membuat itu farmaka itu, syarat cuma satu. Udah ada nggak uji praklinik pada hewan? Minimal tosisitas di situ. Ya. Selanjutnya, nah, adanya disebut pada ada bahwa kalau fitofarmaka tersebut mempunyai aktivitas farmakologi yang sesuai dengan indikasi menjadi tujuan uji klinik fitofarmaka. Contohnya untuk diabetes. Udah pernah diuji pada hewan, memberikan efek sebagai anti diabetes. Jangan hanya sebagai apa kita katakan ya, berdasarkan kata si anu, kata si ini gitu. Nggak bisa. Dia harus ada bukti secara klinik ataupun praklinik ataupun ilmiahnya dia memberikan efek anti diabetes. Selanjutnya, nah, empirik history pada pertama tersebut mempunyai manfaat klinik dalam mencegah pengobatan penyakit. Nah, ini harus dibuktikan juga dengan cara menguji, bukan hanya kata-kata, tidak ada datanya, ya di situ. Nah, jadi pengujian tadi adalah secara sistematik, ya. Kalau kita melihat ya tahapan tadi ya, jamu, misalkan tahu di daerah tersebut, misalnya ini kita bilang Puguntano ya.
Pugentano secara tradisional itu digunakan sebagai anti diabetes. Dikunyah 3 lembar, 4 lembar kita katakan. Nah, Pugentano itu tidak mempunyai data tentang farmakope herbalnya. Jadi kita gunakan adalah standar secara umumnya, ya, angka kapang kamir, terus lagi kadar air, semuanya kita lihat sesuai dengan standar yang secara umumnya. Setelah itu, Pugentano harus didaftarkan sebagai tambahan ataupun tanaman tambahan. Setelah itu baru bisa diregistrasikan sebagai jamu dulu. Nah, rupanya meningkatkan jadi OHT. Apa yang dilakukan? Pengujian toksisitas dan uji farmakodinamik. Ada nggak perka BPOM yang mengatur tentang farmakodinamik? Ada. Ya, ada. Nanti saya kirimkan bahannya sama kalian juga ada. Bisa kalian baca-baca tadi itu pengembangannya. Karena saya takutnya belum diinformasikan sama Bu Tata pengembangan OHT tadi. Karena PUPK ini, praklinis tadi itu wajib dibuat sebelum suatu obat itu didaftarkan sebagai OHT di sini. Nah, setelah itu baru uji klinis. Ya. Jadi ini pemilihan tadi itu penting. Uji farmakologi yang lain penting dilakukan. Nah, ini uji toksitas yang harus dilewatin. Banyak sekali. Akut, subakut, kronik, lagi teratogenik, toksitas pada janin, mutagenetis, toksitas pada darah, dan lain-lain. Ya, karena seperti kami sendiri ya, untuk OHT sendiri itu hampir 3 tahun, 3 tahun 4 tahun baru bisa prosesnya. Karena pengujiannya sangat lama sekali di sini. Nah, ini contoh produk-produk ya. Ya kalau misal kalian di sini ya, saya langsung eh ntar ya, saya buka dulu website BPOM. Tadi saya ada buka website BPOM. Hmm, ntar ya, mana ya BPOM nih? Ini. Nah, saya share screen. Izin ya. Mana dia ini? Nah, kelihatan semuanya? Nah, nanti ini saya kasih bahannya. Nah, ini ada daftar uji praklinik. Jadi kalian bisa melihat tentang peraturan-peraturan Badan POM tentang cara uji klinik yang baik. Ya, ini data-data uji uji klinik obat pada tahun 2000 sekian itu bisa kalian lihat sampai 2000 infeksi uji klinik ini sudah ada dilaksanakan sampai 2003. Jadi uji tentang data vaksin kemarin ya, data uji klinik vaksin itu sudah dipublikasikan ini. Uji klinik vaksin misalnya ada vaksin tertentu ya, tapi bukan vaksin COVID kemarin ya, itu jam ini panduan pengujian vaksin uji klinik pada masa pandemi ini juga ada ya di sini. Jadi CUKB ya, itu lagi lampiran cara uji klinik yang baik, ini penting sama kalian untuk dipelajari. Tapi kita sebagai farmasi, dia berorientasi pada produknya di sini. Nah, ya, oke. Satu lagi saya mau coba tentang checklist BPOM, ya. Nah, di sini mungkin bisa dilihat semuanya ya. Nah, kita lihat produknya apa. Bentar, saya coba obat tradisional. Nah, berapa banyak daftar obat tradisional yang ada di Indonesia? Ada 20.216 data. Jadi ada yang terregistrasi itu ada 20.216 data obat tradisional. Kategorinya apa aja? Kita coba ya. Tadi kita katakan kategori untuk obat tradisional, jamu. Kode depannya TR, enter. Berapa banyak jamu? Jamu ada 19.057 jamu yang terdaftar di Badan POM, yang TR-nya masih hidup, kita katakan. Ya, ini ada mau mati nih tanggal 4 bulan 10. Ya, udah habis pun nih. Ya kan? Oh, terbit, sorry, terbitnya nih. Terbitnya tanggal 4 bulan 10 baru terbit. Ya. Jadi ada 19.057 data jamu yang masih ada di sini. Nah, itu TR. Jamu ya, TR tadi jamu. Nah, kita lihat satu lagi apa? HT. Obat herbal terstandar. Kita cari ada berapa. OHT ada 99 data. Jadi obat herbal terstandar itu ada 99 produk yang lagi beredar di Indonesia. Selanjutnya, kita cek satu lagi adalah FF, itu Farmaka, yang materi kita hari ini. Ada berapa? Ada 33 data. Ya, ada 33 data. Nah, kalau kita lihat di sini, contohnya punya Dexa. Apa komposisinya? Komposisinya adalah genomomin cortex, DLBS 23 fraksi bioaktif dan Legestromia spectrifolium, Legestromia spectrifolium. Nah, komposisinya ada sebagai terapi kombinasi dengan obat antidiabetes oral lainnya pada pasien diabetes mellitus tipe 2, klaimnya. Nah, di sini.
Jadi ada keluar fitofarmaka namanya Inlakin 10. Dan ini adalah obat kombinasi dengan obat antidiabetes oral. Contohnya sini. Nah, bahwa lagi apa? Stimuno. Punya Dexa juga, kita lihat. Mengandung yang namanya ekstrak meniran saja. Dia sebagai imunomodulator. Nah, satu lagi yang bawah, Stimuno sama Disolve. Ini Dexa juga. Sebagai apa? Ajukan pengobatan standar stroke iskemik akut ringan. Jadi bisa untuk stroke. Ya, ini juga ada disebutkan. Dia mengandung apa? DLBS, DB. Ini kode ya. Kalau di sini seperti ini kode ekstraknya. Hanya mereka yang tahu bagaimana proses pembuatannya tadi. Lumbricus rubellus. Ya, kalian cari Lumbricus rubellus itu apa komposisinya. Nama tanamannya. Nah, satu lagi, kita lihat lagi, misalnya inaklin tadi sama, dosis 50, Stimono sama. Nah, ini Exgra dari PT Paros. Ya, oke. Extra itu mengandung macam-macam untuk disfungsi ereksi dengan atau tanpa ejakulasi dini. Ini contohnya. Ada Exgra buatan PT Paros. Tensigat dari PT Paros juga. Dia untuk menurunkan tekanan darah. Mengandung apium, graphenolis herba extract, dan ortosipon aristolensis polym extract. Ya, ini fitofarmaka sudah uji mereka. Kita lihat di sini selanjutnya. Ya, ada pipalbumin. Apa ini? PT Royal Medical Pharma Lab. Dia mengandung ekstrak ikan gabus. Membantu meningkatkan kadar albumin pada kondisi hipoalbuminemia. Klaimnya. Selanjutnya Herbawell Diabetes ya. Itu untuk diabetes biasanya dan namanya PT Peron. Isinya mengandung tentang Cinnamomum burmanin cortex ya, kulit manis ya. Ada komposisinya berapa? Dan ini ada DLBS 3223. Jadi kode dia. Kode ini biasanya ikut jenis ekstraknya. Timuno ada. Nah, Redasit tentunya dari Dexa untuk meringankan gangguan pada lambung. Isinya apa? Cinnamomum burmanin cortex. Nah, ini yang saya katakan sama kalian. Nah, diabetes, disop, sama ya. Hanya turunannya tadi. Kemono, ada filmumin, ada linsetik ya dari Dexa tadi. Untuk ada gula darah juga sama. Bicomilk, PD Dexa. Dexa semua yang ada. Ini untuk, oh ini salah nih, blood stasis ya. Untuk menurunkan platelet juga bisa. Redasit, Dexa juga, gangguan pada lambung. Degrade dari PT Peron, sirkulasi darah. Dan terakhir ini ya, tiga lagi binclorid, dosap sama chlorbumin. Nah, jadi ini ya, ada beberapa tanaman ataupun obat yang sudah ada izin edarnya. Ya. Nah, kita kembali ke materi saya. Nah, itu ya. Jadi prosesnya tadi. Nah, ini saya sudah sebutkan beberapa produk-produk yang ada di yang tadi di situ. Nah, ini contohnya. Dulu ada Riomaner. Ini obat zaman dulu ya. Ada Riomaner. Terus sekarang saya tengok Riomaner nggak ada lagi. Ya, itu Parmaka dulu ini. Tapi nggak laku mungkin yang menir kan udah tutup ya yang menir. Saya nggak tahu. Nodiar dulu ada Kimia Farma. Saya sekarang nggak tahu apakah masih Fitofarmaka masih dibuat atau tidak gitu. Nah, Stimuno tadi ya, Liviten ya, Dexa untuk tekan darah kan. Resindex, PT Peron, Tensigat masih ada tadi kan, Extra masih ada, Inaklin masih ada, Stimuno juga ada. Ini Defense juga ada PT Peron untuk imun. Ini lagi Herbawell, Pipalbumin, Disolve, ini produknya dari Dexa, Redasit tadi ada. Nah, ya. Jadi sebenarnya ya produk-produk fitofarmaka tadi itu ya bisa dikatakan yaitu tadi ya. Nah, oke. Ya, ini saya coba ya share screen materi dari orang Bepom ya. Kemarin ikut pelatihan ya coba sebagai melihat kalian ya. Padahal sebenarnya kalau kalau di kita sendiri ya mana dia punya buku bu apa namanya itu bu sendiri dari mana dia aku hilang. Nah, ini Bu Elin ya. Ini saya sharekan aja nanti sama kalian ya materinya. Ini sangat penting soalnya. Nah, ya, saya share screen. Oke, izin share screen lagi. Ini
Dari materi Propati kemarin ya, saya ketika pelatihan, ini bagus ya materinya. Ini dari Prof. Ati Widiawruti ya dari UI. Nah, nah di sini kita lihat di sini. Ya ini nggak masuk di ujian kalian, nanti materi kalian saya punya saya tadi. Nah, obat herbal tradisional ya secara empiris ya. Setelah ini bahasa tadi secara empiris tadi adalah telah digunakan lebih dari 3 generasi ya generasi telah digunakan oleh masyarakat lebih besar 50 tahun menurut WHO, tercantum dalam buku-buku kuno. Kalau kita hasil survei Indonesia ada Stoja, survei ramuan dukun bayi yang lainnya. Nih, obat herbal tradisional kita. Ya banyak sebenarnya kan dari kita sebenarnya. Nah, ini yang lama ya, aturan yang lama. Nah, herbal, herbal non tradisional, herbal tradisional. Kalau herbal non tradisional, herbal yang tidak memiliki riwayat tradisional, herbal non indigius yaitu bukti empirik dan atau non klinik dan atau yang lainnya contohnya. Dan bisa dilakukan fitofarmaka, bisa. Dengan catatan ada bukti non klinik dan kliniknya tadi. Nah, ada herbal tradisional, jamu, bisa dari OHT, bisa langsung masuk fitofarmaka. Tapi ada juga masuk langsung ke fitofarmaka. Bisa diuji langsung di situ. Tergantung kita mau yang kemana. Dari jamu dulu atau mau lompat langsung ke fitofarmaka. Jadi ini ada aturan per KBPOM ini tersebut. Nah, ini tadi ya sudah disebutkan. Nah, tahap penggunaan obat herbal, ya. Kalau kita melalui tahap pengembangan obat herbal tadi ya, yang pertama kali adalah seleksi. Kalian harus menseleksi ini sekarang kita di farmasi sering penelitian tadi ya bukan amburadul ya, maksudnya seperti semuanya diuji. Satu pohon itu dari batang, daun, apa semuanya diuji. Padahal kan pertama kali adalah yang kita katakan di sini. Nih, dia secara tradisional digunakan nggak atau non tradisional, ya? Atau kan ada bukti-bukti ini. Dilihat dulu potensinya. Jangan langsung tiba-tiba diuji semuanya. Harus seleksi dulu bahan atau ramuannya tadi. Secara apa ya? Secara ilmiah ataupun pengujian tadi ada nggak buktinya? Baru uji praklinik, baru standarisasi, baru uji klinik untuk ujung kita permakan. Jadi ada tahapannya di sini. Yang penting adalah di sini, yaitu standarisasi dan penentuan identitas dan pembuatan dan standar. Nah, tahap pengembangan obat tradisional adalah yang seleksi. Pertama kali seleksi tadi. Cek dulu, penyakit apa yang mau dilakukan. Yang paling penting adalah dicek dulu penyakit apa yang paling tinggi angka kejadiannya. Misal di daerah kalian adalah penyakit cacingan. Udah cari aja untuk obat cacingnya. Ya, di clinical trial. Jadi untuk obat cacing, contohnya PT Cina. Ya, itu bisa zaman dulu tuh obat cacingan tuh obat cacing. Ya, di situ. Nah, baru uji praklinik dicek dulu. Kalau udah uji klinik udah lewat yang lain bisa masuk kategori OHT. Baru masuk ke uji klinik tadi bisa tuh obat itu farmaka. Sini. Nah, dia tadi ya saya katakan tadi pada uji klinik yang penting adalah metode, bahan, standarisasi, dosis dan penelahan ya. Sehingga nanti ketika uji klinik itu siap. Kenapa yang penting adalah dosis ini. Salah bikin dosis sulit untuk uji klinik. Hanya membuktikan bahwa ada efek sebagai A, tapi untuk hewan, bukan untuk manusia di sini. Nah, pada klaim khasiat, kita lihat di sini. Ya. Nah, yang paling masalah di sini, seringkali terjadi dosis dan sulit untuk diberikan secara teknis pada hewan uji. Misalnya dosis terlalu tinggi. Contohnya kalau misalnya atau penggunaan topikal, inhalasi, mumet kita. Ya, cara inhalasi gimana cara yang ngasih pada hewan? Harus memakai alat tabung gas kan gitu, gas khusus dimasukkan pada hewan. Nah, ini ya ada beberapa ya. Kalau dilihat tadi bahan herbal tadi ini contoh-contohnya produk-produk tadi, rambu-rambunya. Nah, hati-hati masalah tentang ini, yaitu tentang bahan, ya baik tunggal maupun ramuan. Ini harus betul. Nah, dan lagi ekstrak, crude ekstrak atau yang fraksi. Baru dosisnya, baru metode ujinya. Ya, ini sangat pusing lah kalau saya menentukan. Makanya kalau kalian nanti diminta sebagai uji OHT katanya, wah ribet. Sebenarnya nggak ribet sih. Tapi untuk menentukan protokol uji klinisnya mana, uji praklinis mana yang betul itu gimana? Sampai ke uji klinisnya. Nah, contohnya ini, jamu sederhana. Ya. Nah, ini tapi ini ada ya, bahan yang dilarang digunakan sebagai obat bahan halam. Ingat, ini ada beberapa. Yang aja di Perpol Bepom
nomor 25 atau 23. Jangan hati-hati, kalian jangan sempat memproduksi ini karena ada tidak diperbolehkan. Ya, nah seperti biji saga nggak boleh dibuat untuk produksi bahan alam. Contohnya akun kenapa? Karena toksisitas toksiknya. Baru kayu kuning, nggak saya katakan tadi, artemisia daun, ya folium, ya untuk secara oral nggak boleh. Tapi untuk topikal bagaimana? Itu harus juga dilihat. Mimba, nah kadang kan daun mimba, bijinya nggak boleh, daunnya gimana? Boleh nggak? Gitu. Nah, Adonis ternalis itu contohnya. Jadi ada beberapa tanaman. Jadi cek di sini. Ada beberapa yang memang tidak boleh. Makanya saya pun kadang kalau kalian penelitian tadi dilihat dulu di sini. Boleh nggak itu diteliti? Nanti hanya mentok hanya untuk skripsi aja di situ. Nah, ini contoh formulasi ya. Ramuan jamu juga ada sering digunakan. Nah, ini penyiapan sediaan, hati-hati di sini. Nah, di sini kadar alkohol tadi dengan air, penyiapan sediaan akar kuning suku Dayak pakai air payau. Ini air juga jadi masalah. Dilihat airnya bagaimana. Air asam, air basah, atau air dengan elektrolit tinggi. Mana tahu di daerah tertentu itu tadi, oh sana kok bagus ya, rupanya daerah tersebut airnya, pH-nya, elektrolitnya tinggi. Contohnya, mengandung logam yang tinggi atau yang lainnya. Jadi masalah pada prosesnya. Jadi penyiapan sediaan uji tadi secara tradisional pun harus dilihat daerah mana. Contohnya di sini, akar kuning suku Dayak. Dia dengan air payau, bukan air biasa. Air payau bagaimana? Air daerah sana dicek komposisi air sana. Beda dengan air di sini, ya. Nah, standarisasi juga itu juga sudah ada. Nah, standarisasi tadi nih hati-hati juga, ya. Ada namanya uji mikrobiologi, ya. Fisika, kimia yang lainnya. Ini sering ditanyakan langsung. Dan hati-hati ketika proses pasca panen dan budidaya. Jadi, simplisnya yang dapat tadi berhubungan sama dua hal ini. Kapan diambil bahannya? Dan itu penting dalam hal untuk uji fitofarmaka. Selanjutnya contohnya ini profil TLC. Andrograpolitnya harus tepat. Jumlahnya harus kita tahu kadarnya berapa. Ya. Nah, hasil kadar mengandung 11,89 andrograpolit B per B. Nah, jadi kalau misalnya andrograpolitnya ada 10 sampai 12 misalnya rentangnya, harus masih rentang tersebut, jangan di bawahnya. Itu namanya produk yang substandar. Ya, di situ. Contohnya nih, pada daerah tertentu kan, ini beda-beda dia hasilnya. Ya, contohnya kayak gini. Nah, daerah nih, kita tengok nih. Kadar android dalam ester dan fraksi beda-beda, bisa terjadi perbedaan. Nah, ekuivalen dosis tradisional, biji seukuran dengan bendanya, idem-idem 110, cangkir 110 derajat. Jadi, cangkir tadi adalah air 180 cc. Genggam 80 gram rata-ratanya. Gelas bir 800 cc. Gelas minum 200 cc. Gelas pahit 30 cc. Jari 8 cm. Jari itu 8 cm. Kan ada istilah kalau tradisional ya. Seujung jari katanya. Berarti 8 cm. Mangkuk, sendok dulu, tangkai, syukuran dengan bendanya, tetes, syukuran dengan kenyataan. Nah, jadi ini yang juga bermasalah ya. Penelitian perguruan tinggi kita nih. Hanya untuk jurnal ilmiah. Nah, efek positif in vivo secara berasal dari dosis ekstrak yang relatif besar, 500 mg. Kalau konversi dapatnya 5,6 gram dosis untuk manusia dibuat fraksi aktif. Masih kurang penelitian tidak lanjut histologi. Jadi fraksi itu penting dalam hal untuk penentuan ataupun mengurangi dosis yang diberikan. Jadi kita hanya mengambil fraksi aktifnya. Hmm. Nih, ini kurangnya standarisasi kita di sini. Teknologi dan CPUTB link dengan industri. Nah, ini contohnya roadmap ya. Roadmap dalam hal untuk riset untuk bahan alam ini sudah sekarang ya sudah nih Prof Ati itu sudah menyebutkan di sini. Ya. Oke. Ya, itu sedikit ya informasi dari saya. Nanti saya coba bantu share kalian untuk materi-materi kalian. Ya, yang dua tadi nggak usah masuk ya. Nah, ya di sini. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Ya, karena kita nggak usah lama-lama. Ya, tugas kalian gimana? Udah selesai belum? Izin Farhan? Pak, sudah selesai Pak tugasnya Pak. Ya nanti dikirimkan linknya aja. Nah, Oh oke. iya. Mungkin boleh diambil ininya, screenshotnya. Baik Pak. Teman-teman semua. Bentar, saya ganti latar belakang dulu ntar. Oh iya Pak. Nggak boleh saya pakai yang backgroundnya harus tadi ntar ya.
Salah nih. Ntar aku coba pakai background. Ntar saya ambil yang umum aja. Dah. Oke. Ya. Oke. Silakan dibuka semuanya. Ya. Nanti saya kirimkan ya materinya. Kita hari apa, Farhan, ujiannya? Izin Pak untuk obat tradisional tanggal 15 Pak, Selasa depannya lagi Pak. Saya depannya ya. Untuk itu Iya terapi, Pak. Farhan ngambil Fitoterapi Senin ini Pak. Senin ini. Izin Pak. Iya Oke, Pak. nanti saya kirimkan materi belum saya buat. Oke, silakan di screenshot. Oke baik untuk slide satu, satu, dua, tiga. Untuk slide 2, satu, dua, tiga. Izin Pak sudah semua Pak. Oke. Oke, Farhan, nanti saya kirim sama Farhan materinya. Ya, tolong kalian belajar nanti ya. Saya membuat soal itu nggak banyak, kayak sekitar 13 soal kata Bu Tata. Ya, 13 soal nggak banyak. Ya, mungkin ini dari saya. Terima kasih semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau misalnya ingin diskusi langsung aja ke laboratorium. Ya, oke, terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih warahmatullahi banyak wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak.